Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Syurutu sihatil jamaah. Halaman 294. Syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Sittatun, ada 6. Sawaun akana fil masjidi am kharijahu. Sama ada apakah salat jamaah ini di masjid atau di luar masjid. Ada 6 syarat supaya salat berjamaahnya itu sah. Kalau tidak dipenuhi ya tidak sah, bahkan sholat sendirinya sholatnya makmum malah jadi tidak sah kalau tidak memenuhi 6 syarat ini. Kalau sebelumnya yang kita bahas itu adalah syarat bolehnya mengikuti imam, ya. Imam seperti apa yang boleh diikuti sudah kita bahas di halaman sebelumnya. Kalau ini berjamaah supaya sah seperti apa? Al-awwal, yang pertama, Allah yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Hendaklah makmum itu tidak maju melebihi imam posisinya. Sehingga perlu hati-hati, kadang ada orang yang sholat berjamaah ini sejajar. Sejajar sebetulnya sah. Tapi kalau misalnya dalam posisi biasanya mau sujud atau apa, ternyata makmumnya atau imamnya ini mundur. Kadang kan berubah itu posisi kaki itu. Mau sujud ya, bisa terundur itu. Atau makmumnya maju sedikit, maka bisa jadi tidak sah jamaahnya, tidak sah. Karena syarat mengikuti syarat sahnya jamaah itu makmum itu harus ya, tidak mendahului imam dari sisi posisi. Fa in kanal makmumu qa'iman, jika makmumnya itu berdiri, fala yataqaddamu biaqibihi ala imamih, maka dia tidaklah boleh tumitnya itu lebih ke depan daripada imamnya. Jadi patokannya tumit, bahasa Jawanya tungkak ya. Apalagi apa bahasa Banjarnya Pak Haji? Tumit ya, tumit. Yang tumit itu yang ini loh. Susah ya. Yang belakang kaki ini nih tumit. Nah, tumit. Nanti enggak tahu tumit. Kalau yang ditanam itu tomat. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi al-yatihi. Jika makmum imam duduk, maka yang tidak boleh ke depan itu adalah pantatnya. Mohon maaf, pantatnya. Jadi duduknya tidak boleh lebih ke depan dari imam. Wa in kana multaji'an fala yataqaddamu bi jambihi. Kalau imamnya makmumnya berbaring, maka patokannya adalah lambung. Jadi lambungnya tidak boleh lebih maju dari imamnya. Tapi kalau perutnya boleh. Ya, perutnya gendut. Yang imam misalnya makmumnya yang gendut, imamnya kurus, ya bisa jadi ya, perut imam lebih terkebelakang dari perut makmum. Tapi yang jadi patokan bukan perut, ya lambungnya itu. Jadi amannya ya mundur. Wa in kana mustalqiyan, kalau sholatnya terlentang, fala yataqaddamu bi ra'sihi, maka tidak boleh kepalanya lebih ke depan dari makmum. Makmum tidak boleh ke depan lebih dari imam. Ini ukuran mana maju mana tidak. Sehingga kalau ada ini sahafan yang diratakan tumit, jangan ujung jari jempol, nanti tidak rata itu, tumitnya yang diratakan. Wa dhabit fi dzalik, ya, dan standar dalam hal demikian itu alla yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma i'tamada alaihi ala juz'in mimma i'tamada alaihil imamu fi qiyamin aw ghairi. Jadi standarnya itu hendaklah makmum tidak lebih ke depan dalam seluruh anggota tubuh yang dia bertumpu kepadanya. Bertumpu yakni ya, kalau kaki tadi, kalau lambung ya lambung, kalau duduk ya mohon maaf pantat tadi, kalau berbaring kepalanya. Jadi di tempat di mana posisi imam dia harus ke belakang sedikit. Wal afdhal lidzakar, yang afdol bagi laki-laki posisi imam dan makmum itu antata'akhkhara asabi'uhu an aqbi al-imami, hendaklah jari-jarinya itu lebih terkebelakang daripada tumitnya imam. Jadi ini ada tumitnya imam, jari-jarinya makmum di belakang itulah, di belakang tumitnya imam. Ta'akhuran yasiran, ya, dengan sedikit aja ke belakangnya. Bihaitsu takhruju an muhadzatihi, sekira ndak sejajar. Jadi ndak sejajar betul. Kalau sejajar betul sebetulnya ya
Hampir-hampir nanti bahaya tadi ya. Kalau sekira makmumnya terundur sedikit, jadi imamnya terundur sedikit, makmumnya jadi lebih ke depan. Maka jangan sejajar itu. Jadi ta'akhuran yasiran. Ya, mundurlah sedikit ya. Bihaitsu la takhruju an muhadzatihi ya. Sekira tidak sejajar dengan imam. Wala yazidu ma bainahuma aktsara min salasati azra, dan tidak lebih antara imam dan makmum itu dari 3 zira. Ya, boleh ke belakang tapi jangan sampai 3 zira. Ya, mungkin berapa? 1,5 meteran lah, 1,5 meter. Ini yang afdolnya begitu dalam mazhab Syafi'i. Kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaah. Tata cara bagaimana berdiri dalam sholat jamaah. Ayyaqifadz dzakaru an yaminil imam. Hendaklah yang makmum laki-laki itu berdiri di samping kanan imam. Jadi kalau ada imam di sini, makmum laki-laki kalau satu di kanan. Fa idza jaa akharu fa an yasarihi. Ya. Kalau ada orang lain maka hendaknya dia datang di sebelah kiri imam. Jadi ada imam nih. Imam, makmum, dia di sebelah kanan. Datang lagi satu makmum di sebelah kiri. Ya. Tsumma yataqaddamul imam au yata'akhkharani wa huwa afdal. Setelah ini satu datang, imamnya maju ya, atau makmumnya yang mundur. Nah, mundur begini. Yang afdal mundur makmumnya. Jadi ke sebelah kanan ikut, setelah itu mundur berdua begini ya, itu yang afdolnya. Wa yaqifu khalfal imami ar-rijal, dan posisi di belakang imam yang laki-laki ya, summa as-sibyan, kemudian anak-anak. Jadi imam ini laki-laki yang dewasa, kemudian anak-anak di belakang. Summa al-khonatha, kemudian orang yang kelaminnya ganda di belakang lagi, belakang anak-anak ya, kalau ada ya, enggak usah dicek jamaahnya, enggak usah. Kamu ini kelamin ganda, enggak usah dicek ya. Kalangan khunsa di belakang anak-anak. Summa an-nisa, kemudian baru perempuan. Wa taqifu imamatun niswati wasatohunna. Sementara kalau imamnya perempuan di jamaah perempuan itu ya, imamnya berdiri ya di tengah-tengah mereka, ndak usah maju, ndak. Jadi imam perempuan dengan perempuan itu di tengah jamaah. Walakin ma'a taqaddumi yasirin laha. Tapi ya sekedar maju lebih sedikit aja. Ini perempuan-perempuan jamaahnya maju sedikit, tapi di tengah jamaah. Wa kadzalika imamul urati al-busara fi ghairi adz-dzulumah. Begitu juga kalau imamnya telanjang. Kok bisa imam telanjang? Bahasan fikih kadang begitu. Al-imam al-urah, misalnya ditahan oleh musuh, dilucuti ya, satu sel pasukan kaum muslimin ditelanjangi. Sholat tetap wajib. Kayak yang terjadi di Irak dulu itu, penjara Abu Ghraib itu. Ditelanjangi coba itu. Kejahatan betul itu. Sholat tetap wajib walaupun telanjang. Ya. Maka kalau posisi begitu, jangan kemudian imamnya di depan nanti kelihatan yang belakang. Ya, imamnya walaupun laki-laki tetap di tengah satu barisan, kecuali dalam kondisi gelap. Jadi ini penting sekali sholat ini ya, sampai bahasan menurut kita tidak masuk akal imam mau telanjang, tidak masuk akal. Tapi ada kondisi darurat itu tetap wajib sholat, tidak boleh ditinggal. Jadi posisinya di tengah kalau tidak ada baju.